Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak Guru. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang tidak hadir? Semua hadir. Benar. Benar. Luar biasa. Tepuk tangan. Sebelum kita memulai dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan doa. Pak Guru minta kesediaan satu orang untuk memimpin doa. Bisa, kita kembali. Teman-teman, sebelum kita memulai aktivitas kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa Dan Roh dan Roh Kudus. Amin. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia, tentunya kita harus menyanyikan lagu wajib nasional. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahmu. Coba berdiri semua. Baik. Tarik nafas. Tarik nafas. Lepas. Silakan dulu. Mainkan video. Pak Guru minta kalian untuk mengamati video yang Pak Guru tayangkan. Nanti sebentar ada pertanyaan kepada kalian. Aku, karya Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku dan aku akan lebih tidak peduli. Dari video yang Pak Guru tampilkan ini, kira-kira materi kita hari ini itu apa? Puisi. Materi kita hari ini apa? Puisi. Sekarang kamu perhatikan baik-baik. Tampilan hari depan. Kompetensi dasar kita hari ini yaitu menyajikan gagasan, perasaan, dan pendapat dalam bentuk teks puisi secara tertulis atau lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Itu kompetensi dasar kita hari ini. Lalu, untuk indikator pencapaian kompetensi yang harus kita capai dalam pembelajaran kita hari ini, yang pertama, menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis dengan memperhatikan unsur fisik pembangun teks puisi. Lalu yang kedua, menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis dengan memperhatikan unsur batin teks puisi. Jadi kalian sudah lihat kompetensi dasarnya dan indikatornya. Sekarang Pak Guru mau tanya kepada kalian. Apakah kalian pernah membaca puisi? Pernah. Puisi itu apa? Puisi adalah salah satu karya sastra. Oke, salah satu karya sastra. Tepuk tangan. Sekarang Pak Guru ingin melengkapi. Sekarang kamu perhatikan di sini. Dari pengertian puisi itu, puisi merupakan salah satu bentuk karya sastra yang tadi disampaikan tadi, yang mengungkapkan pikiran atau perasaan melalui kata-kata dalam bentuk tulisan yang indah. Itu namanya puisi. Karena hari ini kita belajar tentang menulis puisi, jadi pengertiannya itu lebih mengarah ke menulis. Puisi itu ada berapa? Dua. Ada berapa? Dua. Coba satu orang sebutkan. Yang dua itu apa? Oke. Silakan. Fisik dan unsur batin. Unsur fisik dan unsur Batin. unsur fisik yang pertama itu apa? Perwajahan puisi. Perwajaan puisi atau namanya disebut dengan apa? Tipografi. Lalu yang kedua, ada yang lain? Yang kedua, Diksi. lalu yang berikut ada namanya Imaji. imaji. Selanjutnya apa lagi? Kata ramadan. Yang berikut kita masuk dalam unsur Batin. Unsur batin itu unsur yang tidak terlihat dalam puisi. Itu meliputi yang pertama itu Tema. Lalu yang berikut ada namanya nada. Tujuan pembelajaran kita hari ini melalui kegiatan pembelajaran project based learning,
Peserta didik mampu menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis dengan memperhatikan unsur fisik, membangun teks puisi dengan tepat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi secara tulis dengan memperhatikan unsur batin teks puisi dengan tepat. Dari tujuan pembelajaran yang Pak Guru tampilkan ini, dan kamu mengamati, Pak Guru bertanya, kira-kira dalam kegiatan pembelajaran ini, apakah kalian sudah mampu menyajikan puisi secara tertulis? Tidak. Tidak dong? Ya. Jadi jangan baik-baik. Sebenarnya menulis puisi tidak sulit. Namanya menulis puisi tidak sulit. Jelas di sini. Menulis puisi adalah kegiatan menghasilkan ekspresi dari hati. Jadi sebagian orang, termasuk kalian tadi menyampaikan tadi, sebagian orang beranggapan bahwa menulis puisi adalah kegiatan yang sulit dilakukan. Akan tetapi, ketika kita berlatih terus-menerus, akan dapat menguasai keterampilan menulis puisi dengan baik. Kan lingkungan di sekitar kita kan bisa dijadikan puisi tidak? Bisa. Bisa tidak? Bisa. Lingkungan sekitar itu kita bisa dijadikan puisi. Misalnya begini, seperti yang Pak Guru sampaikan. Kalau misalnya hari ini toh, pagi ini mendung ya, pagi ini mendung. Misalnya kita bisa buat puisi seperti ini, mendung dan kita merasa dingin, kedinginan. Kita merasa kedinginan. Kita bisa buat puisi. Contohnya dalam sebuah larik, contoh larik, baris. Pagi ini dingin menusuk hati. Rerumputan basah sebasah hati. Kepada kalian itu bertanya. Silakan bertanya. Ya. Berdiri. Puisi apa yang kita mau bikin? Oke. Puisi apa yang mau kita bikin? Puisi apa yang mau kita bikin? Yang mau kita buat? Yang berikut. Ada pertanyaan lain? Oke, silakan. Guru, apakah puisi punya judul? Oke, apakah puisi punya judul? Sabar, Pak Guru jawab pertanyaan dari kamu ini. Jadi puisi apa yang mau kita bikin? Jadi nanti sebentar, Pak Guru akan memberikan tugas kepada kalian. Puisinya itu tentang kasih sayang, temanya kasih sayang. Oke, pertanyaan yang kedua dari B. Pak Guru, puisi itu apakah harus ada judul? Ya, ada pertanyaan itu. Namanya puisi pasti harus ada judul. Judul ada, itu tergambar dalam puisi seperti contoh yang Pak Guru berikan ini. Misalnya ini. Bisa mengerti? Bisa. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan berdiri. Silakan bertanya. Pak Guru, pengertian puisi itu seperti apa kan? Oke. Pengertian puisi seperti apa? Tepuk tangan. Luar biasa. Pak Guru kan sudah sampaikan tadi pengertian puisi ini. Sudah lihat? Coba salah satu membaca puisi. Pengertian puisi supaya teman Albert bisa mendengar. Silakan berdiri. Ya, silakan. Berdiri. Suara yang besar supaya Albert mengerti. Pengertian puisi. Puisi merupakan salah satu bentuk karya sastra yang mengungkapkan pikiran atau perasaan melalui kata-kata dalam bentuk tulisan yang indah. Langkah dalam menulis puisi yang pertama, oke, pembukaan. Apa lagi? Isi. Apa lagi? Silakan dulu tepuk tangan. Yang pertama, menentukan tema Puisi. Lalu yang berikut memberikan judul seperti pertanyaan dari mana? Bedi. Pertanyaan luar biasa. Lalu yang berikut cantumkan nama Pengarang. bentuk kelompok silakan. Sekarang Pak Guru akan membagikan RKPD kepada kalian. Kita petunjuk penggunaan RKPD. Yang pertama, setiap individu kelompok harus membaca RKPD dengan seksama. Sama-sama ya. Yang kedua, diskusikanlah setiap masalah yang ada di RKPD kepada sesama anggota kelompok. Yang berikut,
Peserta didik diharapkan bersugesti imajinasi pada media lagu yang disiapkan guru. Lalu lakukan hasil diskusimu dalam forum diskusi kelas untuk mendapatkan tanggapan dari teman-teman. Sepakat 20 menit harus selesai. Setelah itu baru kita presentasi. Berimajinasi, baru kamu tuangkan imajinasikan itu dalam bentuk puisi. Kerjasama. Engkau telah menerima dan merah jadi. Semuanya aktif, Pak Guru akan menilai kalian. Ya, silakan bertanya. Bisa, puisi untuk guru bisa. Yang penting temanya tentang kasih sayang. Bisa. Dibantu dengan media lagu. Masing-masing kelompok sudah selesai? Sudah. Kelompok 1. Nanti kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya mereka. Lalu dari kelompok 2, 3, dan 4 mengamati, melihat, mendengar. Lalu kalian memberikan masukan apabila ada kekurangan dari kelompok 1 dalam memaparkan hasil diskusinya mereka. Bisa dong? Bisa. Selanjutnya sebentar juga sama. Kelompok 2 akan mempresentasikan, nanti kelompok-kelompok lain akan memberikan tanggapan. Silakan. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ini teman-teman hasil diskusi kami. Tunjuk. Sudah lihat? Sudah. Ibu, karya kelompok 1. Ibu cintaku akan selalu tercurah padamu. Kasih sayangmu yang selalu kau berikan kepadaku takkan pernah aku lupakan. Ibu, pengorbananmu akan selalu kukenang. Jerih payahmu akan selalu kukenang. Cucuran keringatmu selalu terbayang di ingatanku. Berikan tanggapan? Oke, silakan. Berdiri. Tipografinya kurang bagus. Tipografinya kurang bagus. Ya, tipografi tahu dong? Tahu tidak? Oke, tulis tipografinya kurang bagus. Oke. Selanjutnya, kelompok berapa yang mau mempresentasikan? Oke, silakan kelompok 2. Berdiri. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami. Inilah hasil diskusi kami. Sudah? Sudah. Buat ayah tersayang. Karya kelompok 2. Dulu kita bercerita bersama dendangan rumput yang tenang. Bersukaria juga siulan burung pipit di antara sudut sinar matahari. Kita berlomba mengucap harapan bersukacita, bergaduh-gaduh sendiri. Untuk mencoba membahagiakan diri, kita berlari di antara detik-detik waktu. Yang lain? Oke, berdiri. Cara bacanya juga kurang tepat, Pak Guru. Cara bacanya kurang tepat, ditulis. Oke. Ada yang lain? Oke, berdiri. Bahasa tubuhnya ya. Oke, bahasa tubuhnya tidak nampak. Bahasa tubuh dalam membaca puisi tidak nampak. Ya, gerak tubuh dan istilahnya gestur. Oke. Akan dulu. Tulis ya. Nanti sebentar baru kita sama-sama merefleksi hasil masukan dari masing-masing kelompok dan hasil diskusi kami. Oke. Ada yang lain?
Oke. Pengulangan bunyinya gimana? Pengulangan bunyi atau rima belum ada, belum nampak di situ. Nanti ditulis. Apa? Silakan. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Teman-teman, ini hasil diskusi kami. Guru, engkaulah cahaya. Karya kelompok 4. Guru, engkau bagaikan cahaya dari segala gelap gulita duniaku. Jasamu. Terima kasih. Oke. Dengan bunyi dalam baitnya kurang kayak tidak kelihatan gitu. Oke. Pengulangan bunyi atau rima tidak nampak. Ditulis ya. Oke. Ada yang lain? Oke, silakan berdiri. Kalau dari saya ini sudah bagus. Sudah bagus. Oke. Berarti berikan pujian toh? Ya. Oke. Tepuk tangan. Masukkan dari teman-teman kalian itu yang menurut kalian itu merasa kurang, belum baik, kamu melakukan penyuntingan. Tapi menurut kalian itu sudah baik, sudah tepat, tidak perlu. Ya. Tapi kalau menurut kalian itu belum baik, hasil dari masukan teman-teman kamu perbaiki. Kelompok 1. Coba baca masukan dari kelompok lain. Yang pertama apa? Cara membacanya kurang tepat. Oke, cara membacanya kurang tepat. Benar sekali. Cara membacanya. Tadi kan sudah menuliskan puisinya yang bagus. Istilahnya sudah baik lah. Paling tidak sudah baik. Pak Guru memberikan apresiasi buat kalian. Sudah baik. Oke, kegiatan hari ini kita tutup ya. Sebelum ditutup, kita ucapkan salam.